Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Hakim, NIM 2020-330014, Prodi Teknologi Listrik, Diploma 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari wawancara saya dari video yang sebelumnya, yaitu tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada saat ini. Masalah yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini begitu banyak. Contohnya saja seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, ekonomi, dan terorisme. Permasalahan kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah suatu persoalan yang tidak pernah luput dari perhatian pemerintah suatu negara di belahan dunia manapun. Kemiskinan bahkan menjadi persoalan fenomenal dalam bidang ekonomi yang menjadi titik acuan keberhasilan pemerintah negara dari waktu ke waktu, terlebih pada negara yang sedang berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara yang masuk kategori berkembang menyadari bahwa pentingnya memperhatikan masalah kemiskinan dan mengusahakan segala upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan dengan melakukan perencanaan jangka panjang untuk meningkatkan perekonomian. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan. Namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menunjukkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Tingkat upah yang masih di bawah standar. 2. Tingkat pengangguran yang tinggi. 3. Pertumbuhan ekonomi yang lambat. Permasalahan pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja 15-64 tahun dan tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Jika kita ingin lebih spesifik lagi, pengangguran adalah orang-orang dalam angkatan kerja yang saat itu tidak bekerja atau sedang mencari kerja dengan sengaja tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkannya, atau mereka yang sebenarnya sudah mempunyai pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Permasalahan korupsi. Korupsi adalah tingkat pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lainnya yang terlibat dalam tindakan yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik dan dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi yang terjadi di berbagai negara sejauh ini memang sangat rumit. Meskipun dalam ruang lingkup kebijakan ekonomi moneter harus diterapkan ke dalam kebijakan pemerintah. Perlu diketahui bahwa permasalahan ekonomi adalah hal yang sering terjadi dalam dunia bisnis, sehingga pemerintah perlu memperhatikan dampak perusahaan terhadap pendapatan negara. Maka dari itu, biasanya masalah ekonomi adalah hal yang timbul dan terjadi karena keinginan serta kebutuhan masyarakat yang tak terbatas, sedangkan sumber daya yang diberikan sangat terbatas. Permasalahan terorisme. Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan terkait korban jiwa yang tidak memandang siapa saja. Akibat makna-makna negatif yang dikandung oleh perkataan-perkataan terorisme, para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis, pejuang kebebasan, militan, mujahidin, dan lain-lain. Tetapi, dalam pembenaran di mata terorisme, makna sebenarnya dari jihad mujahidin adalah jauh dari tindakan terorisme yang menyerang penduduk sipil padahal tidak terlibat dalam perang. Padahal terorisme sendiri sering tampak dengan mengatasnamakan agama. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.